Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Cerita dan Makna Hidup, episode ke-8. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan menyertai sahabat semuanya. Amin. Episode kali ini, kita akan membahas kisah menarik dari salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nuaiman bin Amr. Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh hikmah yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nuaiman bin Amr adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal memiliki sifat humoris. Kisah-kisah tentang Nuaiman dapat ditemukan dalam kitab seperti Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, serta kitab sejarah seperti Usud Al-Ghabah fi Marifat Al-Sahabah karya Ibn Al-Athir. Ia seringkali membuat orang-orang di sekitarnya tertawa dengan tingkah lakunya yang lucu. Namun, di balik sikapnya yang humoris, Nuaiman adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Kisah Nuaiman menyembelih unta mahal milik tamu Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima seorang tamu istimewa yang membawa seekor unta yang sangat mahal. Unta itu diikat di dekat rumah Rasulullah, dan tamu tersebut tampak sangat bangga sambil berkata kepada para sahabat, "Lihatlah unta ini. Tidak ada yang seindah ini di seluruh Madinah." Beberapa sahabat, termasuk Nuaiman bin Amr, menyaksikan sikap tamu tersebut. Salah satu sahabat berkata, "Unta ini memang luar biasa. Tapi kenapa dia seakan memamerkannya?" Nuaiman, dengan senyum nakal di wajahnya, menimpali, sepertinya unta ini perlu dirayakan, agar lebih bermakna. Bagaimana kalau kita jadikan jamuan untuk semua orang?" Sahabat lain yang mendengar itu berkata, "Nuaiman, jangan bercanda. Itu unta mahal. Kalau terjadi apa-apa, Rasulullah yang harus menanggungnya." Namun, Nuaiman tampaknya tidak menggubris. Dengan diam-diam, ia mengambil pisau dan menyembelih unta tersebut. Lalu ia membagikan dagingnya kepada para sahabat dan penduduk sekitar. Beberapa waktu kemudian, si pemilik unta keluar dari rumah Rasulullah dan terkejut melihat untanya telah disembelih. Ia langsung menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah marah bercampur kecewa dan berkata, "Ya Rasulullah, untaku telah disembelih. Siapa yang berani melakukan ini?" Rasulullah dengan tenang memanggil Nuaiman. "Wahai Nuaiman, apakah benar kamu yang melakukannya?" Nuaiman datang dengan wajah tersenyum lebar, mencoba meredakan ketegangan. "Ya Rasulullah, benar, saya melakukannya agar kita semua bisa menikmati keindahan unta itu. Bukan hanya dengan memandang, tetapi juga dengan memakannya. Bukankah ini lebih bermanfaat?" Para sahabat yang ada di sekitar mulai tertawa kecil, tetapi Rasulullah menatap Nuaiman dengan penuh kasih sayang sambil menggelengkan kepala. "Wahai Nuaiman, perbuatanmu ini terlalu jauh, meskipun maksudmu baik. Apa kamu tidak memikirkan perasaan tamu kita?" Nuaiman menundukkan kepala, lalu berkata, "Maafkan saya, ya Rasulullah. Saya hanya ingin semua orang bahagia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan senyum bijaknya, membayar harga unta tersebut kepada si tamu. "Janganlah marah, wahai saudaraku. Nuaiman melakukannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk berbagi kebahagiaan. Anggap saja ini sebagai jamuan dari kita semua." Si tamu akhirnya tersenyum, dan suasana pun mencair kembali. Setelah itu, Nuaiman tetap menjadi bahan candaan para sahabat, tetapi semua mencintainya karena kejujuran dan hatinya yang selalu ingin membahagiakan orang lain. Kisah Nuaiman menjual temannya sendiri. Suatu hari, Nuaiman tengah dalam perjalanan menuju Basrah bersama sahabat Abu Bakar untuk berdagang. Selain itu,
Ikut pula Suwaibid bin Harmalah yang bertugas untuk mengamankan bekal makanan dalam perjalanan tersebut. Karena lapar, Nuaiman meminta bekal makanan itu kepada Suwaibid tapi ditolak mentah-mentah karena Abu Bakar yang memimpin perjalanan sedang pergi sejenak. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," kata Suwaibid kepada Nuaiman. Karena jengkel, Nuaiman pun berniat membalas apa yang dilakukan Suwaibid. Ia kemudian menemui sejumlah orang dan menawarkan bahwa ia menjual seorang budak dengan harga yang cukup murah. Dalam presentasinya itu, Nuaiman menyebut bahwa budak yang ia miliki sering mengaku kalau dirinya adalah orang yang merdeka. Setelah ada yang berniat membeli budak itu, Nuaiman pun membawa calon pembeli ke hadapan Suwaibid, temannya sendiri. Nuaiman langsung menunjuk Suwaibid yang sedang duduk. Sontak saja, Suwaibid merasa terkejut dan mengaku bahwa dirinya orang merdeka. Berkali-kali Suwaibid menjelaskan bahwa ia orang merdeka. Namun karena sudah dijelaskan Nuaiman, calon pembeli itu berkata pada Suwaibid, "Tidak usah mengelak, kami sudah paham sifatmu." Ketika beberapa waktu, Abu Bakar yang datang negeri Syam kemudian diberitahu akan kejadian tersebut. Ia dan para sahabat pun akhirnya bergegas pergi untuk menemui kafilah untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Setelah berunding, kafilah pun sepakat untuk mengembalikan Suwaibid dan dikembalikan juga 10 ekor unta yang dibayarkan mereka untuk budak Suwaibid. Kejadian itu pun diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW hingga membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Nabi berkata, "Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa." Kisah Nuaiman dan pedagang. Suatu hari, Nuaiman sedang berjalan di pasar bersama beberapa sahabat. Ia melihat seorang pedagang yang menjual makanan lezat. Tiba-tiba, Nuaiman memutuskan untuk membeli makanan itu, tetapi ia tidak membawa uang. Dengan penuh percaya diri, ia berkata kepada pedagang, "Bawa makanan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan membayarnya." Pedagang itu pun mengantarkan makanan tersebut ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika makanan itu sampai, Rasulullah bertanya, "Siapa yang mengirim ini?" Pedagang itu menjawab, "Nuaiman yang membelinya dan meminta saya untuk mengantarkan ke sini. Beliau juga mengatakan bahwa Anda akan membayarnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar cerita itu. Kisah ini juga disebutkan dalam berbagai riwayat yang menunjukkan kelembutan dan kearifan Rasulullah dalam menyikapi sifat humoris sahabatnya. Beliau kemudian memanggil Nuaiman dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini, wahai Nuaiman?" Nuaiman menjawab sambil tertawa, "Ya Rasulullah, saya tahu Anda tidak akan marah dan pasti akan membayar makanan itu." Rasulullah pun tersenyum lebar sambil membayar makanan tersebut. Kisah Nuaiman dan unta. Dalam kisah lain, Nuaiman pernah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tertawa dengan tingkah lakunya. Ketika sedang dalam perjalanan, Nuaiman melihat seekor unta milik sahabat lain yang sedang beristirahat. Ia diam-diam memotong tali pengikat unta itu sehingga unta tersebut berlari. Ketika pemiliknya bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Nuaiman dengan santai menjawab, "Mungkin unta itu ingin lari karena bosan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar cerita ini hanya tersenyum dan berkata kepada sahabat itu, "Biarkanlah. Nuaiman hanya ingin menghibur kita." Kisah Nuaiman dan tongkat Rasulullah. Pada suatu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan tongkatnya. Nuaiman diam-diam menyembunyikannya. Kemudian dengan bercanda ia mengatakan kepada Nabi bahwa tongkat itu menghilang sendiri. Rasulullah bertanya dengan lembut, "Wahai Nuaiman, apa kamu melihat tongkatku?" Nuaiman menjawab sambil tertawa, "Saya tidak tahu, ya Rasulullah, mungkin tongkat itu ingin beristirahat." Ketika akhirnya ia mengembalikan tongkat itu, Rasulullah pun tertawa kecil dan memaafkannya. Kisah Nuaiman membuat suasana tegang menjadi lucu. Dalam suatu peperangan, suasana menjadi sangat tegang karena ancaman musuh.
Kisah ini diceritakan dalam kitab Usud Al-Ghabah, di mana Nuaiman berkata kepada salah satu sahabat, "Kamu lihat bayangan itu. Sepertinya itu bayangan pasukan musuh, tapi kalau dilihat lebih dekat, mungkin itu hanya bayanganku sendiri." Para sahabat tertawa mendengar candaan itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kebijaksanaan Nuaiman yang mampu menjaga moral pasukan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tersebut. Kisah Nuaiman dan pembeli madu. Suatu ketika, Nuaiman membeli madu dari seorang pedagang untuk sahabatnya. Namun, ia sengaja tidak menyebutkan harga kepada sahabat tersebut. Ketika pedagang datang menagih pembayaran, sahabat itu berkata, "Nuaiman, kenapa kamu tidak bilang kalau madu ini harus dibayar?" Nuaiman menjawab, "Karena saya ingin memberi kejutan. Bukankah ini madu yang sangat manis?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar cerita ini tersenyum dan membayar harga madu. Kisah Nuaiman memberikan hadiah. Nuaiman pernah membeli seekor kambing untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika kambing itu diserahkan, Nuaiman berkata sambil bercanda, "Ya Rasulullah, kambing ini untuk Anda, tetapi saya tidak punya uang untuk membayarnya." Rasulullah tersenyum dan membayar kambing tersebut sambil berkata, "Nuaiman selalu tahu cara membuatku tersenyum." Kisah Nuaiman dan sumur. Dalam sebuah perjalanan, Nuaiman pernah berpura-pura jatuh ke dalam sumur untuk menarik perhatian sahabat-sahabatnya. Ketika mereka datang menolong, ia malah tertawa dan berkata, "Aku hanya ingin kalian lebih perhatian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa mendengar cerita ini. Kisah Nuaiman dan tamu. Ketika ada tamu asing datang ke Madinah, Nuaiman pernah mengundangnya ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memberitahu Rasulullah terlebih dahulu. Ketika tamu itu tiba, Rasulullah tetap menyambutnya dengan penuh keramahan dan menyiapkan jamuan untuknya. Dengan penuh rasa penasaran, Rasulullah bertanya kepada tamu tersebut, "Siapakah yang mengundang Anda ke sini?" Tamu itu menjawab, "Seorang pria bernama Nuaiman yang mengatakan bahwa rumah ini adalah tempat terbaik untuk saya bertamu." Nuaiman yang hadir di dekat situ hanya tertawa kecil dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tahu Anda akan senang menyambut tamu ini." Rasulullah pun tersenyum lebar sambil mempersilakan tamu itu menikmati hidangan. Kisah Nuaiman dan roti hangat. Nuaiman pernah mengambil roti hangat dari dapur seorang sahabat tanpa izin dan membagikannya kepada anak-anak kecil di sekitar masjid. Ketika sahabat itu mengetahui, ia segera mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Nuaiman telah mengambil roti dari dapurku tanpa izin." Rasulullah tersenyum dan memanggil Nuaiman, "Wahai Nuaiman, kenapa kamu mengambil roti tanpa izin?" Nuaiman menjawab dengan santai sambil tersenyum, "Ya Rasulullah, anak-anak itu lapar, dan saya tahu Anda pasti akan mendukung tindakan ini." Rasulullah tertawa kecil dan berkata kepada sahabat itu, "Biarkan dia, ia hanya ingin berbagi. Bukankah ini juga bentuk kebaikan?" Hikmah dari kisah Nuaiman. Dari kisah Nuaiman, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. 1. Islam adalah agama yang membawa kebahagiaan. Tingkah laku Nuaiman menunjukkan bahwa menjadi seorang muslim tidak berarti harus selalu serius. Humor yang sehat dan tidak menyakiti orang lain adalah bagian dari akhlak yang baik. 2. Cinta dan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus. Meskipun sifatnya humoris, ia selalu menghormati Rasulullah dan memiliki keimanan yang mendalam. 3. Memaafkan dan memahami karakter orang lain. Rasulullah tidak pernah marah kepada Nuaiman, meskipun ia sering melakukan hal-hal yang tidak biasa. Beliau justru menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan, sehingga Nuaiman tetap merasa dihargai. 4. Berbagi kebahagiaan adalah ibadah. Nuaiman sering berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, baik melalui humor maupun tindakan nyata. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan juga bisa menjadi bentuk ibadah.
5. Menghadirkan ketenangan di tengah kesulitan. Dalam situasi yang menegangkan, Nuaiman mampu mencairkan suasana tanpa melupakan tanggung jawab. Ini adalah pelajaran penting untuk selalu positif dalam menghadapi tantangan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tabassumuka fi waji akhika laka sadakah." Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat-sahabat sekalian, kisah Nuaiman bin Amr mengajarkan kepada kita bahwa keimanan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk dengan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk selalu menyebarkan kebaikan dengan cara yang menyenangkan. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan bagikan pengalaman seru atau hikmah yang Anda dapatkan dari kisah ini di kolom komentar. Subscribe channel Cerita dan Makna Hidup untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.